Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihil 'azim. إذ من علينا بمحمد أفضل الخلق فهدانا إلى الدين الحق والصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الحليم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي خص بالخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين فازوا منه بالحظ العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada masjid yang mulia ini dengan maksud dan tujuan pada hari ini kita berhadir di salah satu taman daripada taman-taman surga yang Allah letakkan ada di muka bumi, yakni Hilaqul Dzikir, halaqah dzikir yang di dalamnya ada amaliyah dan pembahasan ilmu. Kita bermaksud hadir ada di tempat ini insyaallah untuk memulai kajian rutinan bulanan kita, yang insya Allah setiap bulan kita akan melakukan pengajian ada di tempat ini dengan waktu yang sama, insya Allah di waktu siang setiap Selasa hari siang saban bulan tanggalnya kena ada haji menyusul. Kayak apa aturannya itu dari panitia ada di pengumuman. InsyaAllah kita rutinkan saban siang Selasa saban bulan. InsyaAllah di dalam rutinan bulanan kita ini kita akan membaca kitab yang berbahasa Melayu, supaya artinya bagi yang ingin menjaga pelajarannya memakai kitab bisa membacanya dengan mudah. Kalau ingin mutalaah, mau ulang-ulang kembali pelajaran di rumah, bisa dengan mudah. Kitab yang akan kita pelajari berjudul Uqubatu Ahlil Kabair Fid Dunya Wal Yaumil Akhir. Isinya yaitu mengenai pembahasan tentang dosa-dosa dan akibat dosa itu di dunia maupun di akhirat. Ini penting, salah satu penting kita pelajari untuk menyadarkan diri kita akan pentingnya menjauhi maksiat-maksiat yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan tersebut. Alhamdulillah telah selesai kitab yang membahas tentang dosa dan akibatnya di dunia dan di akhirat. Jadi penulis, setelah kita mengetahui ancaman itu, mudah-mudahan hati kita takut untuk mengerjakan dosa-dosa itu, dan mudah-mudahan kita semakin mendekatkan diri kepadanya sehingga kita dicintai Allah, Rasulnya dan seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimasukkannya ke dalam surganya. Amin ya mujibas sa'ilin. Aslul maksiyati wa ta'ati, asal atau dasar maksiat dan ketaatan. Qala al-faqihu yuqalu aslu ta'ati thalathatu asya', al-khawfu wal-raja'u wal-hubbu. Fa'alamatul khawfi tarkul maharimi, wa alamatul raja'i ar-raghbatu fit ta'ati, wa alamatul hubbi asy-syauqu wal-inabatu. Wa aslul ma'siyati thalathatu asya'a, al-kibru wal-hirsu wal-hasadu. Fa ammal kibru faqad dhahara min iblisa haitsu umira bis-sujudi fastakbara hatta sara mal'unan. Wa ammal hirsu faqad dhahara ala Adam alaihi salam haitsu tanawwala min asy-syajarati likay yakhluda bil jannati fa ukhraja minha.
Wa ammal hasadu faqad dhahara 'ala bani Adam qabil faqatala akhahu hatta udkhila an-nar. Fal wajibu 'ala kulli ahadin an yajtaniba al-ma'asiya wa yajtahida fi ta'ati wa yukhlisa fi ta'atihi liwajhillah ta'ala. Artinya telah dikatakan bahwa asal-asal maksiat itu ada 3. Oh bukan, asal taat itu ada 3. Asal ketaatan itu ada 3. Aslu ta'ati salah satu asya. Asal ketaatan itu ada 3. 1, takut kepada Allah. Itu asalnya orang berbuat taat itu lantaran takutan lawan Tuhan. Karena inya takut lawan Tuhan, akhirnya inya paksiat lalu menggawi perintah sidin. Takut kepada Allah balain lawan takutan lawan makhluk. Amun takutan lawan Allah inya beparak. Amun takutan lawan makhluk pasti menjauh. Iya takutan mah tadu murah beparak mah menjauh kan. Tadu murah di malarak nah nyambur saurang. Itu siap tadu murah di menyambur gak bisa. Takutan kita lawan tadu murah pasti menjauh. Tapi kalau orang takutan lawan Allah itu pasti beparak. Aku takutan nah dimurkai sidin. Aku takutan nah laku diturunkan bala oleh sidin. Mau kan mau kita paham gak lawan sidin? Paksiat lawan sidin. Nah itu buah daripada inya takutan lawan Allah, akhirnya jadi satu ketaatan. Mau menggawi ketaatan. Nah itu dasarnya taat itu takut kepada Allah. Yang kedua kata beliau, dasarnya taat itu karena khauf, raja, mengharap kepada Allah. Kenapa orang ini maka hakun menggawi taat? Karena ada harapan. Harapannya apa? Supaya selamat di akhirat, supaya selamat di dunia, supaya nanti akhirat diberi Tuhan surga. Nah, ini bagian daripada harapan. Ikhlas lebih jadi ibadah, berharap surga itu ikhlas saja. Nah kata ikhlas itu beribadah karena Tuhan, beribadah lantaran manusia. Nah itu ada ikhlasnya. Namun ibadah itu ditujukan karena memang dasarnya orang paksiat itu diujuki surga. Lalu ini beribadah supaya masuk surga, tak apa-apa. Bisa nikmat. Bisa. Biasa. Kan ikhlas itu tingkatannya macam-macam, karena ada aja tuh dibahas. Karena awal kan ikhlas kita ini kayak para nabi, kayak para wali, mungkin ada awal kita, karena kita orang awal. Jadi ikhlasnya kita ini yang pasti ada kekuatannya. Nah yang ketiga, dasar ketaatan itu al-hubbu, karena ada cinta. Orang ini ada cinta dalam hatinya kepada Allah, akhirnya ia mau maasi perintah Tuhan. Karena di antara ciri orang cinta itu pasti ia memilih perkataan kekasihnya dibanding perkataan orang lain. Disebut dalam kitab Masalihul Ibad, di antara ciri orang cinta itu ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Ia lebih memilih mengutamakan panggil kekasihnya dibanding panggil orang lain. Kalau ia cinta lawan Allah, maka ia lebih memilih perintah Allah dibanding perintah yang lain. Ujar hatinya, tak usah dikerjakan, kan lapah bercari. Berjalan hanya mandi orang benda awak lapah bercari timbul diberikan cuma-cuma. Tiada ujar hatinya tapi ia sadar dalam hati, jaga ini perintah Tuhan. Amun ia bujur-bujur cinta lawan Tuhan, pasti menjaga. Pasti menjaga. Kada pedulinya aku biar aku lapar. Mendasar cinta orang miskin, aku keluarkan. Itu karena ini dalam hatinya ada cinta. Nah, ini dasar orang menggawi taat itu ada 3. Takutan lawan Tuhan, berharap lawan Tuhan, cinta lawan Tuhan. Karena ada 3 ini, lalu mau menggawi taat. Nang 3 ini mobilnya apa ya? Nang menunjul mulai dalam. Nang 3 ini mesinnya. Lalu awak kita ini bergerak. Karena ada 3 ini awak kita bergerak untuk mengerjakan ketaatan.
Maka tanda takut adalah meninggalkan yang diharamkan Allah. Tandanya orang dalam hatinya ada takutan, apa yang diharamkan oleh Allah itu ditinggalkan. Katanya takutan oleh Tuhan. Jara Allah Ta'ala jangan makan riba. Bila orang menggawi riba jadi musuh-musuh. Takutan ya. Karena dalam hatinya ada rasa takut, maka otomatis kemaksiatan berbentuk riba tadi ditinggalkannya. Karena dasar takutan. Dan tanda mengharap gemar ibadah. Orang di dalam hati ada harapan, berharap ini, berharap itu lawan Tuhan. Tanda ia berharap, jangan beribadah. Kita muncul berharap tak. Janganlah harap wara. Aku mengharap aja Tuhan masukkan aku ke surga. Tapi sembahyang kada, puasa kada, anak berat. Tuh harapannya harapan palsu. Berharap dan jurang ikam salafan di akhirat. Berharap benar aku gitu. Berharap dan jurang ikam sasolza Nabi Muhammad. Berharap benar. Tapi orangnya benar naik. Beribadat kada mau, menggawi kebaikan yang lain-lain kada mau, bagi salawat kulir. Sahabat kulir harapannya tinggi, tapi gawinya kada. Nah, itu luput namanya. Luput badannya. Bersama dengan mahayal. Ya, betul amal jadinya mahayal. Atau meja mahayal masuk surga sakamar lawan Nabi. Tapi Pak, gawian dengan badai. Nah, itu namanya tulul amal, mahayal. Orang bilangnya harapan itu diiringi dengan gawian. Berharap kena masuk surga, gawian disesuaikan. Kayak itu. Ada sesuai lalu. Harapan tinggi Pak, kena masuk surga Firdaus. Tapi guring malam jauh sembilannya bahwa langsung surga terus. Dan tanda cinta, rindu dan kembali kepada Allah. Nah, bila dalam hati orang ini ada cinta, maka tandanya itu ya rindu lawan Tuhan dan mau kembali kepada Tuhan. Itu orang cinta. Bisa saja Pak, karena hamba, karena manusia biasa bisa kalimbah keperbuatan maksiat. Bahan nolayau misalnya. Boleh pulang. Nah, orang cinta lawan Tuhan pun itu sadar ada visi Tuhan. Sadar ada visi Allah yang Maha Pengampun. Kalimbah kita kepada maksiat boleh pulang. Jatuh pulang kepada kejahatan betul pulang. Itu Pak. Romosnya manusia tuhok negara jemaah rintik tatap juga tergugur pulang ke maksiat berbuli. Jangan dia ini bakal campur dendek, bakal campur dibuat nalicap dendek biar jangan nalicap bawa kurang. Makinnya seumuran kayak itu bisa aja. Coba biar naik bakal campur nalicap naik pada sini. Kayaknya sudah juga maliung jalan campur pulang pada sini pulang. Itu manusia kayak kita nih memang itu. Dan Allah Ta'ala tuh paham benar lawan keadaan manusia. Sampai Nabi kita memberikan kabar kegembiraan atta ibu inad dami kaman la dambala. Orang nang tobat bujur-bujur kepada Allah kayak orang nang kayak berdosa. Banyak bertobat lebih tahaninya dirinya ini supaya kada membulik lagi. Ternyata jatuh lagi membulik pulang. Allah Ta'ala tarim aja. Makanya jalan almarhum Habib Muntir bin Fuad al-Musawwar, jangan engkau bosan bertaubat sampai engkau bosan melakukan maksiat. Kata-kata sini. Jangan pernah engkau bosan bertaubat sampai engkau bosan melakukan maksiat. Kalau dia paham bahasanya. Jangan memandang bertobat terus. Bila tabukur bermaksiat kembali lagi, bila tabukur kembali lagi sampai kita ini ada titiknya dulak menggawe maksiat. Contoh, orang ini saban malam menjeblai gawean. Contoh, pokoknya warung jeblai di mana dia hafal. Siapa ngarang biniannya di warung itu hafal. Ini di warung parak sini 3
tiga biniannya nang bungas. Nana, Nina, Nane. Jarnya nih, hafal. Tuh di warung saudara sana tuh nang paling bungas berdua. Cici lawan Cica. Itu di warung saudara sana tuh itu nang paling bungas. Seikungannya di antara sebelah warung menurut aku itu nang paling bungas. Mana orangnya putih, awak Arab, hidung liwat luar biasa mancung, bibir tipis, dagu bagi lebah bergantung, rambutnya pirang, begitu mau memberi kepingin, dan kulit pakai gaduh dan lengkap. Habis saya sebenarnya ini yang paling top jeblainya. Pokoknya ini aku larang dia mau ngopi di situ sabuk. Siapa jurang ngarannya? Nah, siapa leh? Contoh akan kalau dia sama ngaran orang bisa. Siapa leh? Lipina ngarannya. Lipina misalnya ngarannya. Jadi orang kalau turun hafal karena sahabat malam jadi jeblai. Tapi Tuhan bakal hendak inya dikaina tobat. Ada masanya inya bulak ada hendak lagi menjeblai. Ada napas inya bulak itu di situ saatnya tobat nasuha itu berlaku kalau inya. Asalnya inya hendak kayak tobat. Tobat hingga menjeblai boleh ke rumah menyesal, tobat malam besok boleh kawan menjeblai pulang. Tobat lagi, menjeblai pulang, tobat lagi, menjeblai pulang. Jangan bosan bertobat, jangan mundur sampai engkau bosan melakukan maksiat. Pas kena waktunya ini dibulat ke maksiat. 10 di hadapan orang pelacur bertelanjang bulat di hadapan inya yang geliur. Inya dulang dah. Nah, curang ikan sama malam aja main di binian ini gratis 10 dari 10 negara kami hadapkan lawan ikan. Ya Amerika, ya Italia, ya Brasil, ya Prancis, ya Inggris, Kalimantan, ya Thailand, ya Myanmar, ya Vietnam. Apa lagi? Habis 10 negara diambil di hadapan kayaknya bagi lanjang. Ada kayaknya. Kenapa ada? Dalam hatinya sudah ada dulak, lingo, jenuh, muarna. Mau kan? Nah ketika itu terjadi kepada hatinya, saat itulah ia pasti kembali kepada Allah dalam keadaan bujur-bujur kembali. Saat ia bujur-bujur kembali, kada mustahil orang nambah ahli maksiat kemudian diangkat Tuhan jadi wali. Kada mustahil. Makanya kan melihat orang ahli maksiat itu jangan menganggap mereka hina. Jangan menganggap mereka kita lebih mulia daripada mereka. Belum tentu. Orang ahli maksiat soalnya bertobat bisa naik pangkatnya melebihi daripada kita. Makanya bila tak kalah melihat orang berbuat maksiat doakan mudahan ia dapat hidayah. Itu apa? Mun pian kau merubah, ubah. Kawan jangan lagi menjeblai lah. Kenapa gerang tujuannya menjeblai itu? Kenapa? Nak kawin nggak? Nah, aku mau tangi. Nak kawin? Kayak apa aja mau tanginya kayak apa jauh membayari. Mereka menjeblai sampai malam aku nggak habis juga. Cuma ada kira utang sebulan sekali menaku udah sanggup. Nyaman ikan begini nah halal. Mukawa kita membadahi menobatkannya syukur. Mun kadawani membadahi. Nah paling lama cara kita berubah kemaksiatan didoakan. Doakan ya. Udah dinya bertobat. Udah masa sawarongan ini jadi wali udah doakan. Ada mustahil. Nah, makanya jangan sekali-kali memandang orang dengan pandangan kehinaan. Jangan sekali-kali. Ada kita masanya orang berjulang bermaksiat ada ya. Ada tujuan dari kita rancang menemui negara itu, rancang menemui. Ada bini yang melacur, sudah hari melacur di UIN. Bukan BO. Apa tahu apa jangan yang BO walking apa tak? Order, walking order. Si bibi ini wanita panggilan. Bila di telepon datang. Tapi suatu saat Allah berikannya dulak kepada kemaksiatan itu. Akhirnya dia bertobat. Ketika awal dia bertobat itu lantaran dia kenal dengan ustaz. Ustaz ini baik melayaninya. Awal-awalnya ya salah sasaran. Awal-awalnya begitu.
nang manilpon kurang nang kesugadakan lawan ustaz. Harau tak masuk ke kamar ustaz. Akhirnya bibi ini sudah lawas, menggawi open BO ini sudah lawas. Dipanggil oleh ustaz tadi. Benarkah Mas yang tadi nelpon saya? Oh maaf Mbak, saya nggak pernah nelpon Mbak. Enggak, tapi katanya di hotel sini, iya mungkin di hotel sini, tapi kamarnya salah Mbak. Tapi sudah tak masuk kamar ustaz ini apa? Dan tak masuk. Akhirnya bapak panggilan. Ternyata bibi ini mau terima. Dan ini juga hak. Saat melihat wajah ustaz tersebut, melihat pembawaan ustaz tersebut, si bibi ini merasa tenang, merasa nyaman. Akhirnya ia mengatakan, biarlah yang nelpon tadi ada usah dilayani. Aku sudah nyaman berdiam di kamar sini. Jadi panggil ustaz ya, ini nyaman di sini apa? Ada, aku di ustaz maaf aja, aku kedua nih, dua nih. Jadi ini tadi ada ulun, artinya masuk ke sini bukan hendak menggoda-goda dia, tapi boleh juga ulun berlanjut, ulun hendak mencurahkan isi hati ulun yang selama ini mengganjal. Ulun merasa dia adalah orang yang tepat untuk ulun meluapkan isi hati ulun. Oh, boleh Ustaz. Akhirnya curhat si open BO tadi. Ngerti lah nanti open BO. Kada mengerti lah hong. Gitu. Mengerti open BO ya lahong. Akhirnya si bibi ini menjadi pelacur ini tadi curhat, habis-habisan curhat. Ulun ini sebenarnya terpaksa kegawian kayak ini karena ulun harus menghidupi anak ulun, menyekolahkan anak ulun. Apa boleh buat pekerjaan satu pun ulun kada bisa, bisi modal ulun kada ada, bisi laki membuat kawan seorang ada tanggung jawab lagi, kawan anak-anaknya ada diongkosi lagi. Mau kada mau aku harus banting tulang. Curhat terus mengeluarkan unek-unek yang selama ini ada di hati. Oh, ditanggapi oleh si ustaz, ternyata bibi ini dasarnya baik sebenarnya orangnya. Baik, tapi keadaan yang memaksa. Akhirnya ini open BO tadi. Nah, udah curhat tenang. Jadi ustaz, ulun boleh memberikan solusi atau jalan keluar. Itulah yang ulun tunggu-tunggu ustaz. Ulun ingin mendapat pencerahan dari dia. Jadi ustaz tadi, kalau dia mau berusaha yang halal, aku siap memodali. Kebetulan ustaznya banyak duit, rekening sini masih banyak. Jadi boleh aku minta rekening ya ustaz. Ini ustaz menghutangi apa memberi? Jadi ustaz, karena mendengar curhatan dan kejujuran yang itu tadi, ulun memberi aja. Dibarilah oleh ustaz ini duit sekitar 5 jutaan lebih. Banyak pada BO ya. Nah, banyak pada melayani orderan lelaki yang tadi paling bencang sama senilai 2 juta yang menunjuki ini 5 juta lebih ustaz menunjuki tanpa disentuh sedikit pun. Wah, ustaz jujuran kayak ini, jujur. Silakan biar modalkan itu. Dia cari usaha yang halal, stop pekerjaan open BO ini. Mulai hari itu bibi ini tadi minta kontak WA ustaz. Akhirnya dia rancak mau WA ustaz, mau WA si tuan guru ini tadi, curhat sesambil. Lama kelamaan namanya rancak curhat diperhatikan, akhirnya timbul benih-benih cinta di antara mereka. Akhirnya ya namanya manusiawi nanti itu bimbingan itu kalau diperhatikan itu hatinya mudah luluh. Dan ia memang curhatnya ke ustaz saja kalahin karena menurut penisah, karena yang tahu keadaan si bibi ini ya ustaz itu tadi. Nah akhirnya dengan terus terang bibi itu mengatakan, ustaz jujur
mulai dari awal tatamukian dan binirnya nih, ulun sudah merasakan kenyamanan luar biasa. Jika itu dia modali ulun berusaha halal. Alhamdulillah usaha sudah berjalan dengan baik. Jalan akannya berjualan sedikit-sedikit. Ujung aja hampir ini obat BO. Selamat sudahnya. Dan ulun punya satu hajat Ustaz. Hajat ini mungkin ulun malu mengatakannya, tapi harus ulun katakan daripada hati ulun dihimbau lawan perasaan. Aja ya Ustaz Riko ada apa aja hajat dia. Ulun bolehkah jadi bagian daripada hidup dia? Ustaz paham aja, tapi masih memperjelas maksudnya bagian daripada hidup itu apa berapa? Saat ini dia sudah bagian daripada hidup ulun. Ya Ustaz tadi ada Ustaz, ulun ada lebih daripada itu. Apa maksud? Ulun siap jadi pendamping hidup dia. Maksudnya pendamping apa? Asisten rumah tangga, membantu. Lebih daripada itu Ustaz. Maukah pian menerima ulun yang kotor ini? Maukah pian menerima ulun yang dengan masa lalu ulun seperti itu? Untuk pian jadikan istri pian. Entah jadi istri pian yang keberapa terserah. Jadi jawab Ustaz tadi, insya Allah jawabannya esok setelah ulun istikharah. Hanya Ustaz itu malam itu beliau istikharah dan beliau mendapat jawaban dari Allah, ambillah jadi binimu. Nah akhirnya ia nikah dengan wali hakim karena bibinya itu tadi kada ada diisi wali tapi nikah. Nah, sampai kemudian bibini itu akhirnya menjadi bininya Ustaz karena berkat bertaubat. Berhasil sudah lahong kan tadi diambil tuan guru ini. Jadi pun melihat tuan guru begini nakal-nakal jangan disalahkan. Guru cuma ambil jablay jadi bini. Jangan disalahkan. Siapa tahu hidayahnya jablay itu di tangan tuan guru. Hakun naik aku betul-betul dia jablay asal belaki wartian apa lalai. Ambil jadi kan naik. Ya Allah. Nah, itu. Di mana-mana guru biar dapat kisah kayak itu tadi aja. Ustaz orang mana? Jangan guru bisa tahu gitu ya. Bisa tahu. Yang jelas itu ada kejadiannya. Allahu Akbar. Mana kisahnya tadi ya? Nah, apalah yang kisah jablay tadi. Ada kisah jablay berapa? Siapakah apalagi orang jatuh bibinian kita macal nakal jangan disalahkan aja bibin itu nakal hakon ya pangkian bang pak ibadah lima ambil gitu oh jangan keitingin nakalnya siapa tahu ida nakal tuh amping gara-gara apalagi orang sini itu lagi kita lihat deh imbah ida apalagi itu apa kejadiannya itu kalau gini kayak tuan guru misalnya ngambil bibinian tuh nakal. Kira-kira guru itu sudah mengukur juga. Bibin ini kawakan di setel oleh sini. Itu. Orang guru itu pintar aja. Di sini. Oh, bibin ini kau jadi setel. Ambil aja bibin. Asalnya ada bisa bakal dong. Lagi belum dikawini tuan guru, belahai. Udah kisah sopan, rambut berurai, ustilah kelihatan bila berjalan. Tapi udah kawin lawan tuan guru, liput kerudung pakaian. Muslimah benar. Bahkan bercadar mau aja. Berkat apa lagi tuan guru? Ya, itu nanti jangan mengitihi nakalnya. Biar mengitihi masa lalu orang, seorang diukur dari kayak apa juga. Jangan mau orang aja dia. Bahkan itu kata baik seorang dari apa juga. Wah ini benar, bila ahli ibadat dari pak abau juga jangan mengukur masa lalu orang. Pandanglah seseorang itu di masa ia sekarang ini, bukan masa lalunya. Masa lalu boleh jadi penjahat, sekarang ia sudah jadi orang baik. Yang jahatnya jangan disangka lagi, nah baiknya nanti ini. Dan kita ini kan tujuh mau ungkai wani buruk mandi wadah mandi ungkai habis wasi 6 buruk keluaran
Itu aja bahari maleng, atau bahari jalan. Bahari, wah ini bang, hampir dah. Jangan lagi disangka. Itu benar jadi orang. Aku tak tahu aja berian orang tu je. Bahari banyak misi mantan. Itu jangan disambat lagi, itu bahari. Bahari. Orang begini itu. Orang misi mantan. Orang misi mantan sudah diharap. Berarti payung. Dan ada dari sana. Allah harus pikir gini. Ya setengah ya. Berapa menit ya? Adalah melihat detiknya berapa menit. Makanya tadi ya. Dan asal maksiat itu 3 perkara. Asalnya maksiat nih, dasarnya orang bermaksiat itu 3 perkara. 1, sombong. Orang menggawi maksiat asal fondasi maksiat itu sombong. Dalam hatinya ada sombong. Sombong lawan siapa? Nyatanya sombong lawan Allah. Sombong lawan Allah. Bukan ditongkat juga neraka. Sombong berarti ini. Neraka atau kelihatan juga. Ada takutan kok. Ujar Quran neraka atau apinya liwar panasnya segala. Ada melihat juga. Apa orang bikin ketakutan? Sombong. Gara-gara itu bisa akhirnya menentang Allah karena kesombongannya. Ya orang sombong ini akhirnya membutakan mata hatinya, menuliakan talinganya, gitu. Apa jarum merah mata? Jarum merah mata nyanyi mata. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga kenapa dia lagi dah? Nah, memang buta ini mata hatinya buta, talinganya menuli, terus orang sombong tuh. Akhirnya diberi peringatan kada mau masih. Bahkan orang sombong itu menjadi pada hidat tidak. Jawab tak? Ayo bang sembahyang, ayo bang puasa. Kamu siapa? Jangan memadahi aku, mati kalau sampai berdua kita. Itu loh, gara-garanya sombong dalam hatinya. Akhirnya wani menentang macam-macam, dipatahi kata mempan. Jika salah, jika menggawing ini luput, berdosa, salah aku aja. Aku itu bikam. Kau bilang juga usul orang. Itu loh, gara-gara itu akhirnya ini menggawing maksiat. Yang kedua rakus. Gara-gara rakus, orang mudah melakukan maksiat. Apalagi yang berkaitan dengan urusan duniawi. Rakus ini luar biasa biar. Rakus kehendakan jadi orang sugih, tapi gawiannya kada kawangannya mai gawian orang sugih, akhirnya menghalalkan segala macam cara. Jangan kerja ulun kisahkan cinta, babi ngepet dikaji, begaduk tuyul, ada nak kawin mati lorong. Apa aja tulah ke gunung-gunung situ. Pula ke gunung Ketapa. Mana aja yang kita nih biar ke Sugih. Pula kan kita pula. Tuh jurang posnya di situ 3. Ada pos babi ngepet, ada pos ngepri nyiblorong, ada pos tuyul. Tapi yang hendak babi ngepet kah dia nyalake mana yang bini. Marah aku jadi babi kalau mau milih lihat. Ada aja yang bini. Aku mata mengantukkan usia biar lagi mengipet kurang anak pupuk biar lilit berbiak aku merasa biok nanti yang udah mau dosa ngalek mengipet tak cari lain aja ada kawin lagi peluruk hebat aku paling duluan punya bini wani kan kawin lagi peluruk aku udah terima
nyaman ikan Pak. Bah menutoi aku nutoi di belurong pulang. Nyaman ikan. Ada ini udah enggak nerima. Nah, apalagi nyala sebutin dia punya tuyul jadi kita tuyul lah udah ini datangi lawan dukunnya tuyul. Tuyul ini dukunnya ada dua. Ada tuyul halus, ada tuyul benar. Biar kita mahal, mana? Amun tuyul halus wajib disusui, dinikam menyusuinya. Dah ini ujung sambatannya sugi, awak terus kerimping gitu ya. Diisap tuyul awak ada mau lama jadinya. Ada ini tuyul ganal itu sama lah, nyaman. Jadukun tuyul ganal memang ada disusui. Tapi ada waktunya ini kuring luar biasa, berhubungan badan luar biasa. Aku luar biasa, aku dinyembini aku naik. aku naik dinyembini. Jadi bahan tuyul agaknya bahan tuyul asli. Ada bapak lo kok agak nyelek aja, ngarannya laki takut tanggung gini. Tadinya laki udah mau nyemblorong yang gini mau. Sekali bini dikawin tuyul, pas aja laki nerima, ada pilihan lain lagi. Akhirnya bergaduh tuyul gadal. Bila sampai waktunya nang malam berapa kliwon datang si tuyul gadal tadi minta jatah. Wajib keluarnya laki tuyul dari menutoi ini. Nah, iya. Aku nanya sugi tuyul tadi kan mencari akan duitnya. Tuyul mencari akan duitnya, cuma kekurangannya tuyul tuh dia minyak amonnya diantar ke tengah jalan wajib ditungguin. Bila kena ditungguinnya bisa layau, nya kan enak rumah patuatan di mana. Itu kekurangannya tuyul. Di pian apa aja kasih makan 4 misalnya, tungguin. Nah sinilah kita pertemuan di warung sini tungguin. Bila pian tinggal akan boleh bisa layau. Sudah tak rumah haji HP ya, bagian. Ini mencari tuyul, ada haji melihat tuyul, atau apa haji kalau melihat tuyul. Itu kekurangan tuyul tuh itu yang mualnya teringat di jalan. Itu tuyul kekurangannya. Nah kayak ini belorong tadi, ini belorong tahu di mana rumah anak buahnya lah, terabangnya langsungnya ada tangganya di halaman. Suruhnya nanam pohon apa kan di halaman, kayak itu belorong. Tuyul tuh teringat di jalan. Sugi memang, tapi kadang nyaman rasanya. Di mana gerak buruk yang tak mau kisah nakal itu. Nah, ulun mengaji juga kisah nakal itu adalah jangan kira ulun nanti yang mengaji kita, meitiina itu aja ilmu namanya itu kan ulun telaah juga. Di mana guru kita takut dari narasumber yang terpercaya. Siapa narasumbernya guru? Kurang nang jadi supir taksi. Nang biasa mah atau orang naik ke situ itu belum takut naik dia datang dulu jatuh mata ke atas mual ya udah di atas yang atas bapak mudi-mudi loh lakas saya sugih tapi iman terjaga ya Pak ya. Taruhannya tuh keimanan. Saat kita bersekutu dengan mereka berarti kita masuk golongan mereka. Mati kita belum sempat membuang itu ketik nyata dah mati karena iman. Sugih di dunia nyaman tapi mati sakit ya. Nah itu gara-gara apa yuk bisa kaji kayak itu rakus. Kahandakan jadi orang sugih, kahandakan jadi orang dimuliakan orang di kampung. Jadi bersugih ini nyaman orang menghormati seorang. Kahandakan kayak itu rakus sebenarnya. Ini asal kemaksiatan. Nah, sebenarnya hidup ini mudah aja. Hidup itu simple, mudah dan murah. Nah, maulah mahal, gaya hidup itu maulah mahal. Coba biar lihati fungsi, jangan gengsi. Fungsinya lebih lihati. Kurang kawan asabida motor PCX ABS harganya berapa 40 juta. Seorang ada kawan utara, tapi ada aja PC Alfa tahun berapa Alfa? Berapa? 70, 80, tahun 80-an. Orang menukar PCX
Nah hanya 2021 atau 2023 misalnya, seorang PC Alfa tahun 80 sama aja pada sepeda motor. Coba lihat hati fungsinya. Orang ber-PCX sampai aja ke pengajian sini, seorang ber-Alfa sampai juga walaupun gak duduk tapi sampai. Coba lihat hati fungsinya. Ini kan ada bang gengsi aku aja pakai Alfa nih, bersupan nah, ketinggalan zaman. Orang kok ini PCX, Inmark, itu orang Inmark pun masih lama. Orang ini sepeda motor hanya seorang sepeda motor burung mana yang dari supan. Dadasan hutang, yang penting mau empati gaya hidup. Ini namulah mahal. Ini nam luputnya deh. Bibinian misalnya, melihat muka orang glow up, bening muka orang glow, muka orang perawatan. Sekali perawatan minimal 2 juta, 3 juta. Muka orang ini ditanami sirup-sirup mahal, batu di laser pula. Lakas saya glow, muka orang. Seorang memang glow juga duitnya denda. Nak mengglow, akhirnya beramu-amu lawan laki, beramu-memai lawan laki. Itu lihat hati nak orang glow up, muka seorang kayak ini, ngap muka seorang, orang glow up, muka orang kayak apa? Memai lawan laki itu gaya hidup. Coba biar perawatan seadanya, perawatan. Oh duit lakiku segini, mampu aku nanti ini sudah seadanya barang. Orang kawan menukar pupur nah harga setengah jutaan, biar kawan nukar nah harga 50 lawan 100 cukup, sama aja pada pupur. Nah, lihat fungsinya. Bakar udung, sama aja kalau fungsinya untuk aurat. Bakar udung, orang bakar udung harga 1.300.000, seorang bakar udung harga 65, sama aja. Jangan gaya hidup aja nanti dipentingkan. Nah, jangan main lalu bakar udung harga 65. Kawanan dia sinan tuh kerjaan entah 2 juta harga udung sama dari supan lawan 65. Kenapa gerang supan? Itu raja pinan dari rezeki Tuhan lawan dia. Syukuri. Amun ini gaya hidup seukuran biar hidup ada nyaman. Gaya hidup bang. Ya dasar berhutang tadi aku aja mau kepala ini nah. Hibok pikiran kita tanggal 5 datang orang tanggal tagihan. Karena tanggal 15 datang pulang. Sebulan itu 4 kali orang tagihan kalau mah. Ada bersama lah kepala. Gawian kan tapi ada hutang bertuyuk. Apa ada? Kayaknya ujung-ujungnya bila kada kau bayar lari. Nah, meninggalkan hutang jangan sampai itu. Mau kau hidup jangan berhutang, jangan sampai berhutang. Jangan berhutang. Rancang berhutang ini niat bang. Ambil baju, ambil kerudung, ambil macam-macam laki bayarin. Dasar itu juga kan gue pengen itu sadesnya. Ada bini bukas kasih. Ya apa? Jerulun maksudnya supaya pikiran tuh tenang. Jangan mengasihkan gaya hidup. Belajarlah terima hidupnya apa adanya. Tuhan memberi pikiran kayak ini, syukuri, jalani. Itu barakat syukur tuh kita ditambahi sedikit. Nah, belajar mensyukuri yang banyak, yang sedikit. Hanya kita baik mensyukuri yang banyak. Belajar gitu, nah jangan hidup 200 saja ditambahan. Nah, jangan belah. Kemudian yang ketiga dengki. Asal kemaksiatan itu dengki. Gara-gara dengki orang bisa membunuh. Yalah, gara-gara dengki orang bisa menyantet, mengupahkan disantet orang, disantet. Gara-gara dengki orang bisa menebar fitnah. Gara-gara dengki orang mawawak menghulu ke hilir menyembati. Asal kemaksiatan dengki. Dengki ini kada terima melihat orang lain dapat nikmat. Kehendakinya tuh jadi nyaman surakan orang lain kada peduli. Bila melihat orang lain dapat nikmat dia dah. Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap yang dapat nikmat pasti ada yang kada ketujuh. Pian kok apa aja nikmat nah ada di awak pian pasti ada yang kada ketujuh pian. Pian jadi orang sugih di kampung ada yang kada ketujuh pian. Aku mual jadi orang sugih itu. Mentang-mentang sugih aja. Mentang-mentang ada duit. Ini apa-apa bisa enggak?
Misalkan anak orang sidir nih bisi anak bibinian, inya kawannya di Sumbalang bisi anak di bibinian. Tanda dulu orang kayo gedendang anak sidir ada kayo gerung-gerung. Pada aja mau ditarik muha punas mau anak mau ada anaknya kekir. Nyata ada kan anak seorang bungas. Kan dia jurang biar anak dia bungas. Kami kenapa anak orang sobuan kayak apa? Karena kawan hati kami ini berat ke situ karena ada anak dia. Sarem. Nah ada jenis yang ada itu. Dia sudah orang ketunangan diudapnya, diupahkannya anak-anak disimbol banyak membenci lah apa akhirnya orang berpagatan ada jadi pernikahan tertawa tidak himo itu orang demi itu ya sama bibinian bila dua pilihan milih siapa Maisarah sama Imunah kan nanti pilih itu bila seekor hati ringan, hati dangki bisa dimainkannya. Sama bini anom bini Tuhan bisa berjagian juga. Bini Tuhan saya kon bini anom upahkannya supaya si otong lomor itu nama jaga. Aku mau yang bini anom ini datang ambil hakku ya. Jangan Tuhan ya. Upahkannya pas otong lomor negara mau bangun. Oh penjalikar ya mau hidup. Oh, hidupnya kita mau bangun-bangun. Maun tahu berkuat, iya kada mau juga. Obat kuat yang paling larang, yang paling harganya dia tetap lintok. Upahakan yang bini. Bisa nggak itu terjadi? Bisa karena bini Tuhan dan kiwan bini anom. Nang anom pang mau lah dan kiwan Tuhan mau juga. Karena misalnya laki ini dilihat lebih condong kepada nang Tuhan. Warna anom bisa juga. Bila mau datang warna anom jaga tapi bila datang warna Tuhan kan mau jaga ya dimainkannya juga. Ini kuncinya laki itu Pak. Bila si otong longor dijaga berharga sih. Bila laki ini rasa tambol ini kita mau jaga apa aja. Nah kau nih beginian ada laki yang bungas milihnya tapi itu nya lentok aku nabi yang berlebihannya. Aku coba. Begitu juga jadinya apa jadinya mau puas kan itu lentong kada kau menyamani juga jadinya ambilnya penduitan kan gua orangnya sugih banget gue tapi kan intinya lentong apa lah biar lagi ininya ya lama juga tuh pasti mengalah jawabannya amalnya lagi yang penduitan guru tarima itu loh udah itu seru banget mau wajar dia mengarang aja juga udah tanaman berduit ya lalu mencarikan alternatifnya. Oh ya ini dukun nggak main lagi lah mendahari cinta ditolak dukun bertindak dari wajah ini kayaknya dukun kita mempan lagi pian bila cinta ditolak mainkan apa resepnya BRI, BCA, Bank Danamon itu resepnya banyak pakai itu luluh pakai itu tapi kada beredaan lah ada beredaan minta maaf lah ada beredaan ada berguru ini namanya bertingginya mata duitan kada nak ulang sampai itu sedikit nama mata duitan banyak ini banyak baik juga masih lagi kita sedikit baik beredaan. Baik, ya Allah wanita-wanita solehah semuanya calon penghuni surga insya Allah asal pasien lawan laki wanita bener kayak orang masuk surga laki wanita bener jangan naik ke rumahnya nggak ada duit 500 hari ini rumahnya laki kan aku berukur mencari 500 dasar penghujungannya 200 saja kepala udah jadi bingung juga jadi bini itu memahami keadaan laki sayang lah laki lah nah boleh nggak ketahuan bro kenapa ya banyak orang saling kau kayak gini kira-kira faktor perselingkuhan itu penyebabnya apa gerak orang ini sudah berbini lalu manui bini yang lain pula
Apa kira faktornya? Paling utama penyebab perselingkuhan. Apakah karena nafsu? Jawabannya karena nafsu itu mungkin sedikit. Amun lalakian itu hendak main binian karena nafsu, bapak juga ini berhubungan spesial. Jangan karena keluar, bikin timbuk. Banyaknya barang-barang nang obat BO tadi tak? Banyaknya nuker bagi luar mbak. Itu pun karena nafsu. Berarti karena nafsu ini persentasenya itu sedikit. Kenapa kebanyakan orang selingkuh? Jawabannya itu Jawabannya karena si lelaki tadi tidak mendapat kenyamanan di dalam rumah. Itu perlu kita pelajari. Perlu kita pelajari bujur-bujur. Mana bilang perlu biar meneliti ini di TikTok. Ada pembahasannya di TikTok. Ada orang membahas, menurut masuk akal. Karena si lelaki ini selama ia berumah tangga, ia tidak pernah mendapatkan kenyamanan. Kenyamanan itu bisa ditimbulkan dari sifat ini, memahami lawan laki. Bini ini tak bila melihat laki uyuh, artinya artinya kada menambah lapah, malah mengulang lapah laki itu hilang. Kayak itu bini tak paham. Laki dibully bergawi, jangan beda takon. Assalamualaikum, lagi masuk rumah. Muhammad Masam masuk rumah. Jangan dirawat, jangan ditakoni karena bagaimana Muhammad Masam itu malah laki mau. Pian jadi bini harus tahu resep bagaimana caranya menghubungi laki supaya laki pian tuh betah diam di rumah. Maksudnya betah nih nyaman, lain betah di rumah berlingkur di rumah bercanda ada laki. Itu mau pelanggaran ya. Ini laki ini datang uyo. Assalamualaikum. Salam. Denai jadian dulu. Ambilakan kasih dia tas sekolah. Ambilakan apa alat silin pegawai ambilakan sini ya anda ulun bawakan itu jadi gini siap sudah laki datang di meja laki ke tujuan minum kopi siap dah kopi laki ini biasanya kopinya 2 kopi manis bertahir nanti itu tuyul belakang juga nah kopi ini sudah hangat sudah laki ini ke tujuh hangat kadang ke tujuh panas sudah kan siap di meja sudah. Laki ke-7 bila datang tuh sambil nonton TV, makan pisang goreng, siap deh pisang goreng. Badak di meja. Laki itu datang, tak melihat kopi manis turun paket ada, pisang goreng ada, duduk lagi bismillah. Ada laki, mainnya, wah, bulir kayak Allah. Lapahnya ya, kayak milik yang oleh orang pegawainya mencari duit kesel lapah ya kan, tinggi, yang kata apa yang lapah dia juru melawan dia. Itu jadi bini, nah dipakai lagi izin yang lah mau dijadi dia belum melihat dia lapah benar ini dijadi aja lagi sambil makan pisang goreng penyamannya laki itu merasa diperhatikan laki itu merasa diberikan kenyamanan sudah hanya merasa diberikan kenyamanan kayak itu imbah itu pulang dia hendak mandi kayak tuh anduk sudah siap sabun segala di kamar mandi sudah siap kain hangatnya sudah siap juga ayo Majinya laki rajin ya, mereka menjarang kan. Ada bapak, amun orang di hotel kan tinggal setel. Langsung angkat ini kan ada istilah menjarang supaya laki nggak ada kedinginan mandi. Berasi awak laki itu merasa, ini dalam hati itu merasa kayak inilah aku diperhatikan biniku. Sayang ini dalam seorang masuk pulang ke lambu ini terus awal. Itu. Oh, baju transparan, baju haram itu kali sabila. Terus apa orang kada sambil menakai laki dihiga. Hilang lapah laki, mulai datang. Anak ini ada mana-mana. Bini sudah siap, segala-galanya. Awak sudah harum, segala macam sudah harum. Itu ini luar dalam harum. Imong laki diranjang. Ini kayak apa laki hendak nyaman, ya Allah, murid begawi laki, udah disamprot macam-macam. Baca tinggal hari ini bolehan kan ada. Amun kira ada bolehan, esok susun rencana bahasa. Aja lagi aku lapar nanti lagi pulang. Aku juga lagi haus, cari seorang situ. Nyaman lah laki di rumah itu. Cari seorang. Masuk ke lambu awak berbau. Ini awak berbau.
maharumi awak Anda bisa, ya apalagi Anda betah. Sedangkan wanita-wanita di luar sana ini menjaga penampilannya. Pas lagi dia tak cium wanita di luar, kadang-kadang lagi mau oleh nanti dalam. Akhirnya laki layau mencari perhatian binian lain. Oleh karena faktor apa? Seorang biniannya kada bisa bawa diri. Jangan berkalian. Nah, apa ada katanya? Kan gitu, biniannya. Lalu laki itu betah di rumah itu. Sudah juga guru jauh kayak itu. Sudah juga diperhatikan, sudah disayangi, sudah dimanjai, sudah kuring tidak bisa bersalawat sampai malam ditawari. Tatap juga lagi saling fokus, digaung lagi nya. Bisa gaung ya Pak. Caranya gaung kan wah. Maksud panggilan ulun ini tadi ini, bininya harus ekstra memperhatikan laki. Itu maksud ulun. Supaya laki ini bujur-bujur kawa jadi imam pian di dalam rumah. Bintu bibinian dah. Nah, jauh mandiran panjang benar. Sehingga tidak misalkan sampai ke titik. Adapun sombong itu terbitnya dari iblis ketika disuruh sujud dengan Nabi Adam, tetapi ia sombong maka jadilah ia terkutuk. Iblis waktu disuruh sujud, masuk sujud di sini memberi penghormatan lah. Iblis disuruh memberi penghormatan lawan Nabi Adam, tapi kada mau karena merasa dirinya hebat, akhirnya ini jadi orang terkutuk. Ini orang yang pertama kali menggawi sombong, iblis. Jadi bila ada orang sombong itu berarti menuruti kelakuan iblis. Adapun rakus itu terbitnya dari Nabi Adam ketika mengambil dari buah supaya kekal di surga, akan tetapi dikeluarkan. Nabi Adam pas memakan buah yang biasa kita nyebut buah khuldi, ya buah kekekalan, supaya kekal di dalam surga. Akhirnya buah yang dilarang oleh Allah itu gara-gara dimakan dikeluarkan Nabi Adam daripada surga. Tapi kita ini hikmahnya Nabi Adam keluar daripada surga, alhamdulillah. Barakat Nabi Adam keluar daripada surga, ada kecumpungan kita beradaan. Coba jangan Nabi Adam diam di surga, ada lagi kira besarangnya. Ya, keluar, jangan keluar. Jangan Nabi Adam pada keluar ke dunia. Untung Nabi Adam akan keluar sini. Karena kita lihat di pulang dong. Maka dipisah pula oleh Allah Taala. Jauh berpisahnya Nabi Adam lawan Hawa. Jaka turun tuh berdua bersamaan nyaman. Ini karena diturunkan kan dia dipisah. Siti Hawa dijedah turunnya. Nabi Adam kalau ada salah di India. Turunnya Nabi Adam mencari Hawa, Hawa mencari Adam. Lawas kadang-kadang kamu. Akhirnya terjadilah pertemuan di Jabal Rahmah, di Padang Arafah, di Bukit Kasih Sayang. Nah, di situ tempat orang wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Di jamaah haji kita sudah pulakan. Mudah kita memperutamakan langkah Ramadan. Adapun dengki itu terbitnya dari Qabil, lalu ia membunuh saudaranya namanya Habil, maka dimasukkanlah ke dalam neraka. Nah, penyakit dengki ini yang pertama berisi Qabil. Qabil dengki lawan daksanahnya nama Habil. Gara-gara dengki berebut pasangan. Pasangan Qabil kurang bungas, pasangan Habil bungas benar. Tetap mengaras, akhirnya terjadi pembunuhan. Pembunuhan pertama ada di muka bumi terjadi oleh si Qabil ini membunuh adiknya. Nah, maka ada yang mengatakan siapapun yang membunuh di kemudian hari itu berarti darahnya bersambung dengan Qabil. Kita ini anak cucu Nabi Adam berada, tapi turunan anak cucu Nabi Adam mana kita tidak tahu. Bila orang ditakdirkan membunuh, berarti itu keturunan Qabil. Nah jadi pembunuh loh. Nauzubillah min dzalik. Amulnya yang dibunuh, mungkin keturunan Habil, matinya dibunuh. Amulnya turunan para nabi-nabi, rata-rata dari Nabi Syis. Nabi Syis itu ke bawah-bawahnya nabi-nabi berada. Orang-orang saleh banyak menggunakan ke bawahnya. Bila Qabil produksi pembunuh,
Habil nanti bunuh. Nah kita nih turunan siapa? Kita tahu kita nih. Pokoknya berdasarkan anak cucu ada kita nih. Anak cucu ada kita. Apalagi ulun dasar bujur anak ada. Ini Tuhan ada ngarang. Kada anak ada bicara lagi bujur anak ada. Ini Tuhan anak ada. Ya Allah. Nah, jadi dalam pembukaan ini beliau membahas aslut ta'ati wal maksiyati, asal ketaatan dan asal kemaksiatan. Dasarnya paling mendasari ketaatan dan kemaksiatan. Jadi pada intinya taat itu datangnya karena takut, karena mengharap dan karena cinta. Sedangkan maksiat itu yang paling dasar benar, sombong, rakus dan iri. Ini namanya kemaksiatan itu bermunculan. Nah, karena selanjutnya kita sambung pada kajian bulan yang akan datang. Judulnya pembagian dosa. Nah, karena itu akan dibahas bulan yang akan datang. Insyaallah. Bagi yang ingin memiliki kitabnya, bulan akan datang kita bawakan kitabnya. Nah, bagi yang ingin memiliki kitabnya, bulan akan datang kita bawakan. Jadi tinggal pian menabus atau membayar lawan kami. Yang dibawakan ke sini. Ada tanggal itu sudah ada kah? Tanggal berapa? Bulan kena ada tanggalnya? Ada. Nah, untuk pengajian bulan akan datang ya mas kalian tetap memonitor. Namunnya ini akan ini selalu standby, selalu standby. Oh berarti kalau dia standby. Amaliyah kita cukup pembacaan Maulid Azab saja, Maulid spesifik, itu tahlil, menghadiri nama matematik, bagi nama request dihadiri ngaratnya, silahkan masukkan ke panitia. Nah, tapi paham-paham lah, bila request ngaran mau amplop isi dalamnya. Jujur, dasar panitia malaikat masjid. Itu nah, bisa mungkin di masjid ini macam direhab, macam diperbaiki, masjid ini banyak kekurangan. Jadi duit-duit yang misalnya biar memberi ibadah dia untuk tahlil itu digunakan untuk ke panitia, menggunakannya untuk masjid. Kita bertahlil sampai bulan di sini, tahlil ngarangnya siapa-siapa yang ada dihadiahi kita bacakan di sini. Jadi pembacaan maulid dulu di sebelum mulai acara kita baca maulid, tahlil, kenyang membaca kitab. Cukup pakai itu ingin kembaliannya sebelum bulan. Sudah ada kan tanggal? Masih belum. Jadi yang ingin kitab ini bulan dibawakan oleh kami, pihak kami membawakan kitabnya. Di situ amaliyahnya baca Maulid Azab, kemudian bertahlil. Karena omongannya menyusul. Jadi kan sini itulah kajian kita. Insyaallah kita sambung pada bulan yang akan datang di waktu yang sama. Insyaallah waktunya tetap Selasa siang pada duha. Ulun minta rela, minta ridho, minta halal. Kalau ada salah ada kita. Mudah-mudahan hadir berkah diampuni segala dosa, rahmat yang banyak, berkah kita panjang umur, sehat walafiat. Luaskan rezeki yang halal adalah pahala mencari daya kabul berataan hajat yang mana tahu ta'ala as-sunas yang mana belum kawin lakas kawin belum ada bahas bisi anak bisi anak ada bahasian jadi
kesalihan, keberkatan, hidup berberkah, selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhirat. Hidup beriman, meninggal pun membawa iman, masuk surga bighairi hisab, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, barik 'alal muslimin wa bihayyina syakirin wa tawaffana muslimin, tub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, barik 'alal muslimin. Rabbana ya mujib anta as-sami'ul qarib, dhaqal wasi'ur raqib, fanzur ilal mu'minin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, barik 'alal muslimin. Bijahi Taha Rasul jud Rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul, Rabbi istajib li amin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, barik 'alal muslimin. Salah wa salam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was sahbi wat